Ini sudah hadir semua? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, materi yang akan kita pahami adalah law of badminton atau permainan badminton atau permainan atau peraturan permainan bulu tangkis. Mungkin sudah terima ya, modulnya sudah ada. Itu adalah pegangan awal kita jadi wasit ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri ya. Saya Nelson ya, tahun kelahiran 2 Desember 58. Jadi tahun ini saya berumur 66 tahun. Dan saya barusan purna bakti dari PNS. Saya kebetulan juga mengajar di perguruan tinggi di Jambi. Dan saya berstatus referee nasional dan juga berstatus sebagai kasubit turnamen di PPBSI. Jadi saya kesini sekarang itu adalah karena jadi tim untuk penataran wasit dari PPBSI. Ya, tentunya harapan kita atau harapan dari PPBSI, karena ini Pemprov baru dan teman-teman juga mungkin ada yang masih baru dengan peraturan bulu tangkis, ya kita hari ini menyamakan persepsi ya. Jadi saya juga berharap kita sifatnya di sini diskusi, karena memang kita berkiprah di wasit ya, tentunya semua aturan-aturan dari perbulu tangkisan itu kita pahami. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin nanya dulu, di antara kita ini siapa yang belum pernah memimpin jadi wasit? Satu, agak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum pernah ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi jangan kita belum pernah, tapi kalau kata kita di Jambi itu sok tahu gitu. Jadi kita belum tahu, tapi ya berusaha ditahu. Makanya saya berharap ya teman-teman kita di sini kita saling cari tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi teman-teman yang lain, apakah scoresheet yang sudah diterima itu barang baru atau memang sudah pernah mengisinya? Baru. Yang lain, dilihat di antara yang 6 tadi. Baru. Barang baru semua ya. Ada yang sudah pernah ngisi nggak? Belum. Sudah pernah yang sana? Oh, sudah pernah. Oke. Mungkin baru 1 orang sudah pernah. Gak apa-apa. Jadi mari kita berdiskusi. Jadi ada 2 item yang perlu kita pahami. Yang pertama masalah law of badminton atau peraturan permainan bulu tangkis, dan ITTO. Apa saja yang mesti kita kerjakan sebagai wasit? Itu yang modul yang dikasihkan. Kemudian yang ketiga itu scoresheet yang sudah diberikan. Nah, scoresheet itu harus dipakai sebagai wasit kita. Jadi kalau kita belum paham, ada 2 poin kita disuruh. Belum paham mungkin menghitung menghitung permainan bulu tangkis, dan belum paham juga untuk mengisi, kan repot. Sementara apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum tadi itu benar adanya.
Jadi kita berteori di kelas ini tidak semudah apa nanti kita di lapangan, ya. Jadi kalau biasa main, kita diwasitin, ya oke, kita enak lah mau protes. Tapi coba kita duduk jadi wasit. Nah, ini seperti apa kalau ada kejadian di lapangan, ya. Jadi nggak ada salah itu Pak Ketum berbicara. Nah, makanya kita sekarang menyamakan persepsi. Ini tadinya saya berpikir untuk kita ada 1 hari saja. Nah, setelah saya pikir nggak mungkin. Jadi kita ada 2 hari kita kita dalami masalah perwasitan ini. Dan besok itu tentu ada sesi evaluasi. Ya, saya akan memberikan semacam soal, ya biasa kita lakukan itu. Nah, saya berharap ada rank yang harus dipenuhi. Kalau ranknya di bawah standar, secara teori ya tentunya kita tidak mungkin saya untuk membuat keputusan untuk meluluskan. Tapi kalau ranknya sudah di atas, nah itu mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, ini harus berlanjut. Jadi teman-teman di Papua Barat Daya ini juga saya harapkan ada perwakilannya nanti di nasional. Nah, ada tahap lagi ya untuk ujian nasional. Nah, ujian nasional juga ada rank yang harus dipenuhi, ada standar yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya mohon maaf, mungkin tutor yang ada nanti tidak akan meluluskan. Tapi kita mungkin sudah pernah. Jadi semua teman-teman yang menguji kemampuannya di nasional tidak semuanya juga lulus. Ya, jadi tolong Pemprov juga untuk mengutus teman-teman nanti ujian nasional setelah level ini dilewati, ya harus yang terbaik lah. Dan harapannya juga kita di nasional itu sudah nasional. Di nasional itu ada 2, ya, nasional A. Nah ini kan saya bisa tampilkan semestinya. Ada nasional B duluan ya, setelah nasional B baru nasional A. Kemudian kalau kemampuannya juga mumpuni, bisa lanjut ke badminton Asia. Ya, jadi wasit itu ada badminton Asia, wasit BA istilahnya kan. Nah, di situ juga ada istilahnya akreditasi, kemudian ada sertifikat. Kemudian lanjut lagi akreditasi BWF. Kemudian terakhir sertifikat BBWF. Nah, ada jenjang yang banyak harus ditempuh, tapi mulai dari nasional A ke atas itu bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya ada, ya silakan melanjutkan. Tapi ada persyaratan lain. Persyaratan lain adalah usia. Ya, jadi untuk jenjang ke nasional itu maksimal itu 30 tahun. Jadi teman-teman yang sekarang ini usianya sudah lebih dari 30 tahun nggak apa-apa. Kita berdiskusi, ya mudah-mudahan semuanya lulus, ya ada sertifikat untuk di Pemprov. Nah ini berlaku karena apa? Karena nanti juga kalau untuk memimpin pertandingan-pertandingan yang sifatnya di pemerintahan, Porprov apa itu kan ditanya sertifikatnya, ya dilampirkan sertifikatnya, itu baru bisa memimpin. Kalau nggak ada sertifikat, ya nggak bisa. Atau juga mungkin ada event nasional yang ada di Papua Barat Daya. Contoh mungkin Popnas atau yang diselenggarakan oleh Menpora atau juga oleh Diknas ya, UDSN. Itu juga mensyaratkan harus dilampirkan sertifikat. Yang penting dia sertifikat daerah nggak apa-apa, artinya ada sertifikatnya. Nah, jadi tolong teman-teman yang sekarang silakan kita luangkan waktu
kita berdiskusi seperti apa nantinya kita memimpin pertandingan. Ketua Umum sudah mengingatkan tadi kan, seperti apa kalau terjadi ya protes-protes di lapangan, seperti apa kita mengambil keputusan di lapangan, seperti apa kalau terjadi foul dan segala macam. Ya, jadi makanya saya berharap kita bisa berdiskusi dan saling tanya jawab, ya, saling berdiskusi. Dan saya ingin juga ada satu hanya dari saya saja. Saya berharap, malah mungkin saya berharap ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Ya, ada mungkin saja nggak bisa saya jawab dan saya minta waktu. Saya juga berdiskusi dengan teman yang lain yang mungkin lebih paham kalau memang ada kejadian yang sulit dimengerti. Contoh aja di kita menonton di internasional sering terjadi pertanyaan, kenapa ya kalau ini waktu seolah-olah ini disahkan, tapi kalau ini foul, nah soal macam ya itu. Oke, ada pertanyaan sementara terkait dengan awal ini? Nggak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya tadi sudah saya sebutkan, wasit itu ada levelnya mulai dari kabupaten kota. Dan kemarin kalau nggak salah di Papua Barat Daya ini sudah diselenggarakan oleh di Raja Ampat kalau nggak salah. Ya, ada penataran yang untuk kabupaten kota. Nah, sekarang statusnya ini sekarang untuk wasit Pengprov. Nah, sebenarnya untuk wasit Pengprov ini adalah teman-teman yang sudah menempuh wasit kabupaten kota, ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang masalah jarak, waktu dan kesempatan adanya sekarang ya nggak apa-apa. Ya, saya berharap yang tadi yang belum pernah ya tetap belajar untuk teorinya seperti apa. Tapi ingat juga ini ada prakteknya. Karena wasit itu bukan di kelas seperti ini. Wasit itu adanya di lapangan, di kursi yang tinggi itu. Nah, apa yang kita ada di kelas ini sudah ada di dalam pikiran kita semuanya mestinya, ya. Ada kejadian, oh ini peraturan ini berlaku. Oh, ada kejadian ini peraturan. Baik, peraturan yang ada di meja itu ada berapa ya? Kalau obat Minton itu ada berapa? Jadi peraturan permainan bulu tangkis itu ada 17. Nah, kita di perwasitan dan di referee itu peraturan itu 17. Tapi kadang-kadang ada peraturan itu yang kita sebut dengan peraturan ke-18 atau ada istilahnya law 18. Ya, peraturan ke-18. Mana itu? Nah, itulah kira-kira kalau kita jadi wasit di lapangan itu, ini masuk peraturan mana? Nah, di situ ada kebijakan kita membawa aturan itu ke kelompok yang mana. Dia nggak ada. Nah, istilah kita gunakan adalah law 18. Ya, logika. Bahasa lainnya adalah logika. Peraturan ke-18. Nah, mana saja contohnya? Contohnya peraturan ke-18 itu tiba-tiba ada kejadian tidak diduga umpamanya. Ini apakah di stop, apakah diulang, apakah di fall. Nah, yang begitu-begitu. Contoh ekstrimnya tiba-tiba ngambil raket, pemain keluar ngambil raketnya putus ganti. Oh, ternyata raket yang tadi yang putus tadi masih di tangan, sehingga raketnya jadi 2 di tangan.
Nah, pertanyaannya itu sah nggak? Atau kalau dia keluar ngambil raket, karena ngambilnya kan buru-buru, kebawa bajunya, ketarik bajunya ke lapangan, ini mana? Aturan mana? Nah, yang seperti itu yang dimaksud dengan low acting. Ya, nah, jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi, walaupun peluangnya kecil, tapi yang kemungkinan itu harus kita ungkapkan. Nah, dan mungkin itu juga kemungkinan teman-teman punya pertanyaan, ini seperti apa ya kalau kejadian gitu. Oke. Untuk menjadi wasit itu adalah dia itu akan menjadi seorang pemimpin di lapangan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita jadi wasit, kita jadi pemimpin di lapangan itu, tapi tidak semena-mena. Maksud tidak semena-menanya, kita jadi pemimpin itu berdasarkan 17 tadi itu. Kalau di luar dari 17 itu nggak bisa. Kita semena-mena, pemain nggak ada apa-apa kita kasih kartu merah, ya nggak bisa. Karena mungkin kita nggak suka dengan dia. Oh, udah kamu banyak tingkah, kartu merah gitu Pak. Nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan, walaupun kita jadi pemimpin di situ, berhak untuk mengeksekusi apapun, tapi sesuai dengan aturan itu. Jadi wewenangnya itu mulai masuk ke lapangan sampai nanti akan keluar ke lapangan. Jadi kalau memang dia bertingkah, setelah game dia bertingkah, masih bisa dikasih kartu merah, masih bisa dikasih warning, kartu kuning. Memang sih kartu merah itu kalau udah selesai nggak ada artinya bagi kita. Tapi bagi pemain internasional itu dendanya besar. Ya, kemarin ada kejadian antara Atonse dengan siapa ya? Pemain Jepang ya, memperebut bola itu. Dia berebut untuk ngambil shuttlecock. Korea, lupa saya. Dikasih kartu merah nih. Nah, konsekuensinya mungkin dia tidak ada masalah waktu itu, tapi masalah setelahnya ada denda yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita nggak ada masalah, pemain nasional nggak ada konsekuensi lain dari kartu merah itu kecuali memang foul. Artinya kalau dalam permainan kartu merah, ya kalau saya di kartu merah berarti shuttlecock itu pindah kalau saya pegang, poin untuk kawan lawan, ya. Atau di bawah statusnya shuttlecock dipegang oleh kawan lawan, kalau kartu merah untuk saya berarti nambah angkanya, begitu. Lain itu nggak ada. Tapi kalau di WWF jangankan kartu merah, kartu kuning pun ada sanksi dendanya. Kayaknya mereka itu takut untuk kena kartu, dan kalau kena kartu mereka komplain. Dan referee juga hati-hati. Ada wasit yang mena-mena ngeluar kartu, dia juga akan kena warning di luarnya. Ya. Nah. Lain halnya kalau foul saja, ya. Ada kalau pemain delay, default, itu bukan kartu merah. Foul dalam artian dia kehilangan angka atau lawan dapat angka, gitu. Silakan pasang. Sini aja. Boleh?
Boleh?